Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan pendekatan yang pertama yang ada dalam ilmu politik, yaitu pendekatan tradisional. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan pendekatan yang kedua yang juga berkembang dalam ilmu politik, yaitu pendekatan yang disebut dengan pendekatan modern. Nah, dalam pendekatan-pendekatan yang dikelompokkan sebagai pendekatan modern itu ada dua. Yang pertama adalah atau yang disebut dengan pendekatan tingkah laku atau behavioral approach. Kemudian setelah era pendekatan tingkah laku ini muncul lagi pendekatan selanjutnya yang tugasnya adalah mengkoreksi dari pendekatan perilaku atau pendekatan tingkah laku ini yang dianggap uh, terdapat permasalahan, yaitu pendekatan yang muncul itu pendekatan pasca tingkah laku. Nah, kita akan jelaskan kedua pendekatan modern ini dalam video kita kali ini. Nah, pendekatan-pendekatan modern ini muncul untuk atau berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dikandung oleh pendekatan tradisional yang secara umum seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya bahwa pendekatan tradisional itu dianggap kurang empiris atau tidak empiris sama sekali karena tidak berangkat dari proses penelitian yang ilmiah, yaitu jadi dianggap penelitian atau pendekatan tradisional itu tidak ilmiah ya karena mendasarkan kepada values ya atau nilai-nilai, norms atau norma-norma dan hal-hal lain yang tumbuh dalam suatu masyarakat tertentu ya. Sementara menurut ilmuwan politik yang pendukung pendekatan modern, yang mengusung pendekatan modern ini mengatakan bahwa ya ilmu itu, semua ilmu itu ya sebagaimana juga ilmu empiris atau eksakta harus bersifat value free atau bebas nilai. Ya, misalnya dalam pendekatan modern ini mereka mengatakan bahwa harus jelas ya proses penelitian itu, misalnya dalam suatu peristiwa politik ya harus jelas prosesnya itu dari misalnya pemilihan respondennya dalam survei, kemudian kuesioner harus jelas ya, jadi harus ada variabel yang jelas, independen, kemudian dependen, kemudian menganalisisnya juga harus berdasarkan metode-metode penelitian kuantitatif sehingga dihasilkan sebuah atau dibangun sebuah teori yang bersifat universal. Nah, itulah secara umum terkait dengan pendekatan tingkah laku. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya adalah dalam pendekatan modern ini muncul pendekatan pasca tingkah laku yang juga muncul mengoreksi pendekatan sebelumnya, itu pendekatan tingkah laku yang dianggap melepaskan realitas politik atau kondisi sosial yang ada dalam masyarakat suatu sistem politik tertentu yang dianggap itu tidak juga tepat ya, sehingga mereka dalam pendekatan pasca tingkah laku ini berusaha untuk menggabungkan antara pendekatan tradisional dan pendekatan tingkah laku ya. Jadi itulah penjelasan umum terkait dengan pendekatan yang modern ini. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan yang tergabung dalam pendekatan modern, pendekatan tingkah laku, dan kemudian berkembang pendekatan pasca tingkah laku. Nah, yang pertama yaitu pendekatan tingkah laku atau behavioral approach. Dalam pendekatan tingkah laku ini, jika pada pendekatan tradisional itu lebih banyak membahas terkait dengan struktur ya dan lembaga, ataupun contohnya bagaimana sih bentuk negara terbaik itu, atau bagaimana harusnya pembagian kekuasaan, kemudian bagaimana harusnya suatu kondisi tertentu diciptakan. Nah, itu kan banyak berdasarkan kepada pemikiran-pemikiran filsafat ya, berdasarkan sejarah, berdasarkan norma, berdasarkan konstitusi. Nah, pada pendekatan tingkah laku ini terjadi pergeseran ya, mereka menganggap itu tidak lebih penting daripada proses. Jadi yang lebih penting itu adalah pembahasan dari proses itu sendiri ya. Misalnya
termasuk juga perilaku, ya, perilaku dari aktor-aktor politik, ya. Jadi tidak lagi membahas tentang desain negara, kemudian ya ide-ide politik, tapi lebih membahas kepada perilaku, ya, ataupun proses dalam sistem politik. Nah, jika pada pendekatan tradisional sebelumnya itu banyak perspektif kajian politik itu mengambil perspektif filsafat, kemudian hukum, sejarah, tata negara, dan pada pendekatan modern ini, pendekatan tingkah laku ini itu banyak dipengaruhi oleh sosiologi atau kajian-kajian psikologi, antropologi. Nah, jadi ini adalah pendekatan tingkah laku yang ciri-cirinya adalah sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, dia bersifat empirik, artinya benar-benar melihat, berusaha menangkap realitas yang ada di dalam suatu objek penelitian, ya, harus bersifat empirik, artinya ilmiah, yaitu bebas dari nilai. Mereka mengambil sampel tertentu, kemudian menganalisisnya dan menghasilkan suatu kesimpulan ataupun ujungnya adalah teori. Dan kemudian dia bersifat analitis, ya, karena sangat sistematis penelitiannya itu, dan lebih banyak membahas, mengkaji terkait dengan perilaku individu ataupun kelompok, ya, terutama yang non formal, ya, termasuk juga formal beberapa aspek seperti persepsi terhadap politisi dan sebagainya. Kemudian bebas nilai, ya, karena dia empirik, ya, dan berusaha untuk benar-benar sebagai sebuah ilmu yang dianggap harus bebas nilai, values, ya. Nah, ini yang dianggap mengkoreksi juga pendekatan tradisional yang sebelumnya. Kemudian dengan proses yang sangat saintifik tersebut, penelitian atau pendekatan tingkah laku ini berhasil membangun teori, ya. Kemudian pendekatan atau metode penelitiannya itu bersifat kuantitatif seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, dari berbagai macam upaya perbaikan terhadap pendekatan tradisional, tetapi pendekatan tingkah laku ini juga mengandung kritik, ya. Di mana kritik yang paling besar yaitu pendekatan tingkah laku ini hanya berfokus atau mementingkan, mengedepankan proses pembangunan teori, tetapi tidak mengindahkan atau berusaha untuk menjaga jarak dengan kebutuhan atau tidak berfokus kepada aksi dan relevansi. Nah, artinya adalah dalam realitas politik itu tidak hanya proses pembangunan teori saja, tapi juga dalam teori itu atau dalam penelitian atau upaya untuk menangkap realitas politik itu, peristiwa politik, harus juga ada aksi apa yang akan dilakukan, harus dilakukan, dan relevansi artinya adalah harus relevan, ya, dalam sistem politik tertentu, karena setiap sistem politik suatu negara dan negara lain, suatu masyarakat dengan masyarakat atau komunitas lain itu berbeda. Tidak bisa kita melepaskan values, ya, yang melekat dalam suatu budaya politik atau sistem politik suatu komunitas tertentu. Kemudian aspek kuantitatif, yaitu penelitian kuantitatif yang artinya mengeneralisir suatu penemuan, ya, itu dianggap dalam banyak hal terlampau menyederhanakan kesimpulan. Sebagaimana penelitian kuantitatif, ya, tentu dia menggeneralisir, dan sebagaimana penelitian empiris atau eksakta, yaitu menggeneralisir suatu temuan tertentu, ya. Padahal dalam banyak hal, terutama penelitian politik, ya, itu tidak bisa disederhanakan. Suatu wilayah, suatu region itu berbeda dengan daerah lain yang sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat values, norma, dan sebagainya. Nah, jadi dalam penelitian tingkah laku ini, norma-norma politik ditinggalkan oleh pendekatan perilaku, ya, sementara kelompok yang mengkoreksi ini menganggap bahwa itu tidak bisa ditinggalkan. Yang kemudian kedua adalah pada perkembangannya muncul pendekatan pasca tingkah laku atau post behavioral approach yang mengoreksi pendekatan tingkah laku. Dalam pendekatan post behavioral approach ini,
yang dikoreksi adalah bahwa pendekatan tingkah laku itu terlalu fokus mengadakan penelitian empirik dan kuantitatif ya. Pendekatan pasca perilaku atau tingkah laku ini menganggap bahwa pendekatan tersebut tidak mampu dalam mengkaji ilmu politik yang bersifat abstrak ya, dan mengkaji masalah-masalah sosial yang kompleks yang pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai, norma dan sebagainya. Mereka menganggap bahwa itu tidak bisa dihilangkan ya, ilmu sosial itu termasuk ilmu politik tidak boleh value free ya dalam kajiannya, evaluasinya. Nah, ilmuwan politik atau cendekiawan politik itu menurut pendekatan ini adalah memiliki tugas historis ya dalam melibatkan diri dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian mereka menganggap bahwa ilmu politik harus action oriented ya dalam membentuk masyarakat yang lebih baik. Jadi harus berorientasi kepada action, rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan, dan itu tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang bersifat melekat dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga pada intinya adalah pendekatan pasca tingkah laku ini berusaha untuk menggabungkan ya kelemahan atau kelebihan dari kedua pendekatan yang ada sebelumnya, yaitu pendekatan tradisional dan juga pendekatan tingkah laku. Sehingga hasilnya adalah pendekatan sebelumnya itu terjadi pembauran satu sama lain. Kemudian pendekatan deskriptif atau pendekatan tradisional itu dilengkapi dengan analisis pelaku atau perilaku dari pelaku-pelakunya atau aktor-aktor politik itu. Jadi ada pembauran metode di sini, tidak hanya bersifat normatif atau tradisional, tapi juga ada bersifat yang disebut dengan ilmiah, lebih ilmiah. Kemudian nilai-nilai norma sebagaimana pendekatan tradisional itu didudukan kembali pada tempat yang terhormat ya, diangkat kembali dalam suatu kajian ya. Kemudian ya contohnya adalah David Easton dalam bukunya yang berjudul The New Revolution in Political Science tahun 1969. Nah, jadi kesimpulannya adalah pendekatan-pendekatan yang ada ini saling melengkapi ya, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, dan pendekatan yang kontemporer sekarang ini yaitu berusaha untuk memadukan antara pendekatan tradisional dan pendekatan modern awal, yaitu pendekatan tingkah laku. Nah, pendekatan tradisional itu sifatnya dia bersifat normatif dan berangkat dari nilai-nilai atau values, sementara pendekatan tingkah laku itu menganggap bahwa harus purely scientific ya, sangat ilmiah. Sementara pendekatan pasca tingkah laku mengatakan ya keduanya penting ya, ilmiah juga penting, kemudian normatif dan berangkat dari nilai-nilai sejarah itu juga penting ya. Kemudian dari segi metode penelitian atau pendekatan tradisional itu lebih bersifat kualitatif ya, lebih banyak merilai atau mendasarkan kepada pemikiran-pemikiran filsafat, kemudian sejarah, norma, institusi, tata negara dan sebagainya, dan itu bersifat kualitatif ya, lebih banyak kepada pemaknaan atau pemahaman suatu peristiwa. Sementara pendekatan tingkah laku itu kuantitatif ya, harus diuji jelas ya, metodenya, prosesnya, kemudian kuesioner, ada yang kelompok kontrol ya, atau kelompok yang tidak yang ya, sebagaimana penelitian eksakta ya, survei terhadap misalnya ada respondennya berapa, sampel dari populasi dan sebagainya harus jelas. Nah, sementara pendekatan pasca tingkah laku yang memadukan antara keduanya ya. Kemudian pada bidang keilmuan didominasi ya, pendekatan tradisional didominasi oleh kajian-kajian filsafat ya, sejarah, hukum, institusi-institusi politik ya dan sebagainya. Sementara pendekatan modern awal yaitu tingkah laku lebih banyak kepada sosiologi, psikologi dan antropologi ya, banyak meminjam teori-teori yang ada kepada ilmu-ilmu tersebut. Sementara pendekatan pasca tingkah laku dia memadukan ya semua bidang ilmu atau interdisciplinary approach ya. Sementara itu objek pembahasan pendekatan tradisional itu lebih banyak membahas terkait dengan struktur ya, bukan proses ya.
Kemudian mengupas lebih banyak tentang lembaga, bentuk lembaga, sistem sifat lembaga dan sebagainya, dibandingkan perilaku dari aktor-aktor lembaga itu sendiri. Sementara pendekatan modern awal, tingkah laku, banyak membahas terkait dengan proses ya dan perilaku dari individu itu. Sementara pendekatan pasca tingkah laku itu lebih banyak membahas terkait dengan struktur dan proses dan lembaga juga dan perilaku. Nah, jadi inilah ya perbedaan dan persamaan antara beberapa pendekatan yang ada. Nah, pada intinya adalah kesimpulan paling akhir, pendekatan pasca tingkah laku itu adalah suatu pendekatan yang berupaya untuk menutupi kelemahan-kelemahan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya, pendekatan tradisional dan pendekatan tingkah laku. Jadi inilah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini terkait dengan pendekatan modern yang ada dalam ilmu politik ya, setelah sebelumnya pada video sebelumnya yaitu pendekatan-pendekatan yang ada dalam pendekatan yang tergabung dalam pendekatan tradisional. Jadi intinya adalah ada dua jenis pendekatan yang sering digunakan. Yang digunakan yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Nah, walaupun demikian, saya tetap mendorong para mahasiswa semua untuk membaca literatur, karena yang saya sampaikan ini adalah hanya sebagian hanya inti-intinya saja. Sementara itu penjelasannya itu sangat banyak, harus didapatkan dari sumber-sumber bacaan, berbagai macam sumber bacaan. Terima kasih, sampai jumpa pada video penjelasan berikutnya.